Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya anak-anakku semua? Hai Pak. Alhamdulillah sehat-sehat semua. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan Mas Maulana memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita teman-teman berdoa bersama. Berdoa mulai. Sudah, Pak? Sudah. Ya, terima kasih untuk Mas Maulana. Baik, jadi untuk hari ini kita akan belajar tema 6 tentang panas dan perpindahannya, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita. Apakah dari anak-anak kelasku ini sudah hadir semua? Sudah, Pak. Ini berarti semuanya bisa ikut berpartisipasi dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Ini ada gambar apa? Coba bisa disebutkan. Memasak. Anak sama ibunya lagi masak. Sedang memasak ya. Betul. Jadi ini ada Mbak Ai sedang memasak bersama ibunya. Seperti itu. Jika Mbak Anissa membantu ibu memasak, itu kan Mbak Anissa di dekat kompor ya. Apa yang Mbak Anissa rasakan ketika berada di dekat kompor? Pak, Sumuk. berkeringat karena panas. Ya, berkeringat karena panas. Betul ya. Jadi kompor itu kan menyalakan api, kemudian juga api itu mengeluarkan panas sehingga Mbak Anissa terasa sumuk, istilahnya bahasa Jawanya terasa sumuk seperti itu. Baik, ini Bapak sudah menyiapkan teks bacaan untuk mengetahui kenapa di dekat kompor itu bisa panas. Coba silakan anak-anak membaca teks bacaan yang sudah Bapak tayangkan. Sudah selesai membaca teks bacaannya? Sudah, Pak. Ya, coba tes bacaan tersebut berisi tentang apa? Tentang konduksi, Pak. Betul, tentang perpindahan panas. Coba sekarang Mas Cahyong, coba apa yang dimaksud dengan konduksi itu? Konduksi itu panasnya berpindah melalui perantara Pak, zat padat. Oh, betul. Jadi tes tadi berisi tentang perpindahan panas, terutama yang konduksi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berdasarkan pada apa informasi yang dimuat dalam teks bacaan tersebut? Berdasarkan fakta, Pak. Nah, betul Mbak Ai. Jadi pada teks tadi itu sudah dipaparkan bahwa tesnya itu berdasarkan pada data. Apa tujuan dari teks tadi? Dapat informasi. Iya, mendapat informasi. Ya, betul. Dari yang sudah anak-anak sebutkan tadi, coba teks tersebut termasuk jenis teks apa? Deskripsi bukan, Pak. Belum tepat. Coba. Eksplanasi. Ya, betul. Berdasarkan pada ciri-cirinya tadi, teks tersebut termasuk jenis teks eksplanasi. Nah, ini untuk pengertian dari teks eksplanasi. Mbak Devi dibacakan. Apa itu pengertian dari teks eksplanasi? Di teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Baik, terima kasih untuk Mbak Devi. Kalau di bacaan tadi itu menjelaskan tentang perpindahan panas, terutama yang konduksi. Anak-anak sering membaca berita atau sering membaca teks-teks bacaan? Sering Pak. Kadang-kadang, Pak. Coba Yang kompas tuh, Pak. Betul. Sekarang kalau Mas Cahyo tadi biasanya membaca teks informasi dari mana?
Dari HP Pak yang keluar itu Pak, kadang keluar informasi. Desi biasanya mendapatkan membaca teks informasi itu dari mana? Koran, Pak. Dari koran. Bagus ini, ternyata Mbak Desi Oh, ya, masih Pak. sering membaca koran. Adakah yang di sini yang pernah mencari informasi melalui buku cetak? Pernah, Pak. Pernah ya. Siapa yang waktu kecil atau sampai sekarang masih senang membaca majalah Bubu? Siapa? Saya, Pak. Saya Ya, Mbak Ana. perhatikan. Dari televisi ini ada berita apa? Apakah yang masih memiliki radio? Masih Pak. Pak. Masih? Iya, Oke. Pak. Masih dengerin. Masih ya, pastikan anak-anak membaca informasi melalui surat kabar dan televisi. Apakah ada yang anak-anak rasakan berbeda dari itu? Ada Pak. Ada, Pak. Ada Pak. Kalau di TV ada suaranya, Pak. Kalau koran nggak ada. Betul. Disebut apa? Media informasi seperti surat kabar, buku, dan majalah. Cetak bukan Pak? Betul sekali. Nah, ini. Kalau televisi dan radio disebut dengan media apa? Elektronik, Pak. Akan dikerjakan secara berkelompok. Paragraf keempat, pada saat kamu menggoreng, ujung spatula yang kamu pegang akan terasa panas. Terima kasih. Silakan memberi tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Maulana dan kawan-kawan. Yeay. Sekarang kita akan melakukan sebuah percobaan. Dan percobaan ini akan dilaksanakan secara berkelompok. Kelompoknya masih sama seperti tadi. Di sini percobaan yang pertama, anak-anak akan menaruh sendok logam di atas api. Kemudian nanti anak-anak dalam beberapa detik, kemudian silakan dipegang sendoknya apakah terasa panas atau tidak. KPD-nya ini bisa diakses juga melalui Google Form. Silakan dikerjakan. Sekarang ini dari kelompok 2 sudah mengirimkan hasilnya. Setelah yang dirasakan setelah memegang sendok adalah terasa panas Pak sendoknya. Jadi dari hasil percobaan tadi itu termasuk perpindahan panas yang konduksi karena panas dari lilin langsung berpindah ke sendok. Betul. Apakah dari kelompok yang lain hasil yang berbeda? Sama, Pak. Sama ya? Sama. Saya akan mempraktikkan. Di sini ada sendok. Saya coba untuk memanaskannya dengan korek api. Kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, setelah dipanaskan, kita coba untuk memegangnya. Nah, hasilnya sendok tersebut terasa panas. Halo teman-teman, hari ini aku mau mempraktikkan percobaan kalor dari Pak Yoni. Aku tadi sudah merebus air. Nah, ini airnya sudah panas. Lalu aku akan memasukkan sendok besi dan sendok plastik. Mari kita coba kira-kira mana ya yang lebih panas. Kita tunggu sebentar ya. Wah, sudah terasa panasnya. Ternyata sendok yang besi ketika nanti dimasukkan ke dalam air panas akan lebih panas dibandingkan sendok plastik. Seperti itu percobaannya. Terima kasih Pak Yoni. Ada yang ingin ditanyakan dari pembelajaran pada hari ini? Belum Pak. Belum ya? Pada pembelajaran pada hari ini tadi kita sudah mempelajari tentang apa saja? Pak, media cetak. Perpindahan panas. Media Perpindahan elektronik. Iya, media cetak, media elektronik, kemudian Eksplanasi. teks eksplanasi, betul. Ini Bapak sudah menyiapkan soal evaluasi. Nah, silakan Bapak sudah mengirimkan
kirimkan link soal evaluasinya di grup WhatsApp anak-anak semua. Silakan anak-anak di rumah mengamati contoh-contoh perpindahan kalor yang ada di rumah anak-anak. Marilah teman-teman sebelum pulang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih untuk Mas Oji, terima kasih untuk anak-anakku semua. Jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan jangan lupa berolahraga. Bapak akhiri apabila banyak kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.